Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di series SNBT 2025. Pada video kali ini merupakan video bagian pertama di mana kita akan sama-sama belajar membahas soal tentang pengetahuan kuantitatif SNBT 2025 yang tujuannya nanti akan membantu kalian dalam mempersiapkan SNBT 2025 ini. Nah, nanti insya Allah setiap hari Senin dan Kamis, saya akan rutin upload video di channel YouTube ini. Kemudian untuk hari Kamisnya, nanti kita akan sama-sama belajar tentang pengetahuan kuantitatif, sementara untuk hari Seninnya itu akan membahas tentang penalaran matematika atau PM. Jadi khusus untuk hari Kamis itu saya akan mengupload pengetahuan kuantitatif, sementara untuk hari Seninnya yang membahas tentang PM. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal untuk pengetahuan kuantitatif yang pertama. Kalau berdasarkan dari SNBT 2024, soal seperti ini kemarin keluar jenis seperti ini. Nah, di sini ada contoh soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Kemudian ada pernyataan, ada beberapa pernyataan. Di sini ada 4 pernyataan. Kalian disuruh menentukan manakah pernyataan yang bernilai benar. Jadi harus teliti ya, model soalnya, model soal yang pertama seperti ini. Ada pernyataan, kemudian kalian disuruh memilih mana saja sih yang benar. Nah, kita lihat di sini soalnya itu berkaitan dengan SPLTV. Kemudian dari pernyataan-pernyataan yang disajikan, itu kalian harus mengecek apakah nilai dari ketika variabel P, Q, dan R-nya itu dioperasikan hasilnya sesuai dengan yang ada di ruas kanan atau tidak. Maka kalian bisa mengerjakan soal seperti ini jika kalian sudah mengetahui nilai dari masing-masing variabel. Untuk P-nya berapa, Q-nya berapa, dan R-nya berapa. Maka langkah yang pertama kita harus mencari nilai masing-masing dari variabel, baik variabel P, baik Q maupun R. Seperti itu ya. Kita langsung saja ke pembahasan. Nah, di sini ada 3 variabel, variabel P, kemudian variabel R, ada Q. Maka kita amati dari masing-masing persamaan yang disajikan, kira-kira dari persamaan mana sih yang kita lebih mudah untuk mencari salah satu variabelnya. Ketika misal kita mau sistem eliminasi dan substitusi antara persamaan 1 dan 2, kira-kira bisa ndak ini dieliminasi? Kalau kita lihat variabel untuk persamaan yang pertama itu P sama R, sementara yang kedua itu P sama Q, berarti tidak bisa. Maka kita harus cermat di sini. Yang bisa dicari yang dulu yang mana sih dari ketiga ini? Yang bisa dicari terlebih dahulu adalah yang persamaan ketiga, yaitu 1 ditambah R sama dengan 1. Nah, dari persamaan 3 ini nanti kan kita memperoleh variabel R. 1 ditambah R sama dengan 1. R sama dengan 1 dikurangi 1. Satunya kan pindah ruas, maka R-nya ketemu 0. Sekarang satu variabelnya sudah diketahui, yaitu R sama dengan 0. Kemudian tugas kita mencari variabel P atau Q. Kalau R-nya yang sudah diketahui, kira-kira yang bisa kita cari terlebih dahulu P-nya atau Q-nya. Oke, benar yang dicari dulu yaitu P-nya berdasarkan persamaan 1. Karena di persamaan 1 yang ada R-nya. Kita substitusikan nilai R sama dengan 0 ini ke dalam persamaan 1. Maka dari persamaan 1 ini kita substitusikan R sama dengan 0 ke persamaan 1. 2P dikurangi R sama dengan 2. 2P dikurangi tadi nilai R-nya adalah 0, maka R-nya diganti dengan 0 sama dengan 2. 2P sama dengan 2, 0 itu kan tidak berpengaruh ya. Maka P-nya itu 2 dibagi 2, jadi ketemulah P-nya sama dengan 1. Sekarang kita sudah punya variabel R sama variabel P, yang belum adalah Q.
Ketika akan mencari Q, kita menggunakan persamaan yang kedua. Substitusikan nilai P yang barusan diperoleh itu ke persamaan 2. Sehingga diperoleh kalau P ditambah 2Q sama dengan 4. P-nya tadi ketemu 1, tinggal disubstitusikan. Ditambah 2Q sama dengan 4. 2Q sama dengan 4, pindah ruas satunya jadi dikurangi 1. 2Q sama dengan 3, maka Q-nya sama dengan 3/2. Sekarang dari masing-masing variabel kan sudah diketahui ya, R-nya 0, P-nya 1, dan Q-nya 3/2. Maka kita mulai dari persamaan yang satu. Kita teliti apakah pernyataan di persamaan satu itu benar atau tidak ketika P dikuadratkan, ditambah Q dikuadratkan, ditambah R dikuadratkan, itu hasilnya 3/2/3. Nah, kita cek apakah hasilnya ini atau bukan. P-nya tadi kan 1, tinggal disubstitusikan 1 kuadrat ditambah Q-nya itu 3/2, maka 3/2 dikuadratkan ditambah R. R-nya itu 0, 0 dikuadratkan itu 0. Kemudian 3/2 dikuadratkan, atasnya dikuadratkan, 3/2 itu 9, 2/2 itu 4, 1 kuadrat itu 1. Nah, sekarang kalau dijumlahkan dengan 0 kan tidak berpengaruh, maka kita tinggal menjumlahkan 1 ditambah 9/4 saja. Yang satu belum bentuk pecahan, yang satu ada bentuk pecahan. Ini bisa kita jumlahkan dengan syarat yang satunya ini kita ubah menjadi per 4. Angka berapa sih ketika dibagi 4 kok hasilnya 1? Maka 1 ini bisa kita ubah jadi 4/4 ditambah 9/4. Ketika bawahnya sudah sama, ini bisa dioperasikan bagian atasnya. Bagian bawah cukup kita tulis salah satu, 4. 4 ditambah 9 itu 13. 13/4 kalau diubah menjadi pecahan campuran itu adalah 3/1/4. 3 kali 4 itu 12, 12 ditambah 1 itu 13, pernya per 4. Jadi ketemunya 3/4. Nah, sekarang kita lihat apakah di sini 3/4. Oh, ternyata dari pernyataan itu ketemunya kok 2/3. Ini berarti pernyataan yang pertama itu salah. Sekarang kita lanjut ke pernyataan yang kedua. P dikurangi Q dikurangi R sama dengan negatif 2/3. Mari kita cek. P-nya itu 1, Q-nya itu 3/2, R-nya itu 0. Kemudian kalau dikurangi 0 itu sama, tidak berpengaruh, maka kita tinggal mengurangkan 1 dikurangi 3/2. Bisa dioperasikan, asalkan kita samakan bagian bawahnya dulu. Karena di sini per 2, maka kita harus bisa membuat 1 itu menjadi berapa per 2 yang hasilnya 1, yaitu 2/2. Kalau bawahnya sudah sama, tinggal ditulis. Kemudian bagian atasnya 2 dikurangi 3, yaitu negatif 1. Sehingga ketemunya untuk pernyataan 2 harusnya negatif setengah. Tetapi di sini di pernyataan hasilnya negatif 2/3, sehingga pernyataan kedua juga salah. Kita lanjutkan untuk yang ketiga, P dikali Q dikali R sama dengan negatif 20/27. Nah, P-nya tadi 1, Q-nya 3/2, R-nya 0. Angka berapapun di sini cukup mudah, ketika ada pengali 0, maka hasilnya sudah pasti 0. Nah, di sini hasilnya harusnya 0, tetapi di pernyataan menyatakan kalau hasilnya negatif 20/27, maka pernyataan yang ketiga juga salah ya. Kita lanjut ke pernyataan yang keempat. Pernyataan yang keempat, P dikalikan Q ditambah R sama dengan 4/3. Kita cek apakah hasilnya 4/3 atau tidak. P-nya 1, Q-nya 3/2, R-nya 0. Di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. 3/2 tambah 0 hasilnya 3/2, dikalikan 1 hasilnya 3/2. Nah, di sini ternyata beda hasilnya, maka pernyataan 4 juga salah, karena harusnya ketemunya 3/2. Jadi, dari jawaban yang disajikan, jawaban yang harus kita pilih adalah yang E. Semua jawaban salah.
Nah, di sini kalau kita lihat atau kita menggunakan cara yang cepat, ini kan tadi jawabannya semua pilihan salah ya, jawabannya yang E. Kalau kita mau menggunakan cara cepatnya, tadi kan kita sudah menemukan bahwa nilai untuk P-nya itu 1, Q-nya itu 3/2, kemudian R-nya itu 0. Yang bentuk pecahan di sini itu hanya yang Q 3/2. Maka harusnya bagian bawah dari jawaban yang ada itu harus kelipatan dari 2. Bisa duanya atau bisa kelipatan dari 2. Sementara kalau kita lihat, di sini kok hasil operasinya itu dilihat bagian bawahnya itu bukan 2, tetapi 3. 27 itu juga bukan kelipatan 2, tetapi kelipatan 3. Padahal tadi pecahannya bagian bawahnya yang nilai untuk Q itu adalah 3/2. Bagian bawahnya 2 atau kelipatan 2. Sementara di sini kok hasilnya tidak ada yang menunjukkan bawahnya itu 2 atau kelipatan 2. Maka kalau kita mau menggunakan cara cepat, otomatis kemungkinan besar keempat jawaban ini salah. Jadi seperti itu ya, ketika kalian waktunya sudah mepet, kemudian tidak bisa menghitung secara cermat, maka gunakan cara cepat, nembak jawaban tetapi yang logis, alasannya yang logis dan masuk akal. Itu untuk cara cepatnya, jadi setelah ketemu nilai P, Q, dan R, kamu tidak perlu mencari satu persatu. Untuk soal yang kedua, sekarang kita coba contoh soal yang kedua. Soal yang kedua, di sini diketahui bahwa X itu berada di antara 1 dan 3, X-nya bilangan asli. Berdasarkan informasi tersebut, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Nah, jadi kalian harus mencari nilai X-nya dulu, terus disubstitusikan ke dalam nilai P dan Q. Setelah P dan Q-nya ketemu, kamu bisa menentukan apakah nilai P-nya itu lebih besar dari Q atau jawaban yang mana yang sesuai. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi, kita kan belum tahu nilai X-nya. Kita akan mencari nilai X dari pernyataan X antara 1 sampai 3. X itu bilangan asli. Yang namanya bilangan asli itu kan dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ketika tandanya seperti ini, bilangan berapa sih yang berada di antara 1 dan 3? Dan itu merupakan bilangan asli, maka sudah pasti nilai X-nya adalah 2. Sekarang kita sudah memperoleh bahwa nilai X di sini yang berada di antara 1 dan 3 itu kan 2. Maka kita substitusikan ke dalam P. P itu tadi 1 ditambah untuk pernyataannya 1 ditambah 2/3, 2/3 per. Di sini setiap nanti ketemu X kita ganti dengan angka 2. X ditambah 3, maka X-nya ganti dengan 2, di sini juga X-nya ganti dengan 2. Kalau sudah seperti ini, kita operasikan 1 tambah 8 itu 9, kemudian 1 tetap 1, dikurangi tetap dikurangi, 2/2 tambah 3 itu jadinya 2/5, 2 dikurangi 2/2 min 3 itu hasilnya min 1. Kemudian kita ingat kalau ada perkalian basis yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan. 5 ditambah negatif 1 hasilnya 4. Sekarang kita hitung 2/4 itu 16. Maka 9 per 1 dikurangi 16 itu negatif 15. Nah, kalau kita hitung lagi, ini ternyata hasilnya negatif 0,6. 9 dibagi 15 itu kan 0,6. Kita sudah memperoleh nilai P. Sekarang kita akan mencari nilai Q-nya. Q sama dengan 1 dikurangi 2X. Setiap ada X, kita ganti dengan angka 2. 1 dikurangi 2/2 itu 4, 1 dikurangi 4 hasilnya negatif 3. Kemudian kita akan membandingkan
Negatif 3 dengan negatif 0,6 itu besar mana? Ketika tandanya negatif, justru yang lebih besar adalah yang angkanya paling kecil. Jelas ya? Kalau tandanya negatif, itu justru yang besar adalah yang angkanya paling kecil. 0,6 sama 3 besaran mana? Besaran 3. Maka yang kita pilih kalau ada tanda negatifnya, negatif 0,6 dan negatif 3 besar mana? Besar yang negatif 0,6 ya. Jadi jawabannya adalah P lebih besar daripada Q. Beda lagi nanti ketika hasilnya di sini tanpa tanda negatif. Misalkan hasilnya 3 sama 0,6. Maka hasilnya 3 lebih besar daripada 0,6. Karena di sini ada tanda negatif, maka hasilnya 0,6. Negatif 0,6 itu lebih besar daripada negatif 3. Jawabannya yang A. Kemudian soal yang ketiga. Sebuah keluarga mempunyai 5 orang anak. Ini anak ya, anak tertua berumur 3 kali umur anak termuda. Yang ditanyakan ada beberapa pernyataan di sini, maka perbandingan umur anak ketiga dan tertua adalah kamu disuruh mencari perbandingannya. Maka dari pernyataan ini kita harus bisa membuat kalimat matematikanya. Sebuah keluarga mempunyai 5 orang anak. Kita misalkan dulu 5 orang anak itu dimisalkan dengan A untuk anak tertua, kemudian B anak kedua, C anak ketiga, D anak keempat, dan E itu anak kelima atau anak termuda. Kemudian kita juga punya pernyataan lagi. Apa pernyataannya tadi? Pernyataan berikutnya, kalau anak tertua, ini ya, anak tertua berumur 3 kali umur anak termuda. Maka nanti A ini 3 kali anak termuda itu kan E. 3E. A sama dengan 3E. Kemudian sedangkan 3 anak lainnya masing-masing berumur 2 tahun lebih muda. Kemudian dan anak dari anak kedua lebih 12 tahun dari anak termuda dan 2 kali umur dari anak termuda. Nah, jadi nanti kita memperoleh persamaan kalau A itu sama dengan 3E. Kemudian B itu sama saja dengan A dikurangi 2. Kemudian kalau C itu E ditambah 12. Kalau D itu 2E. Dari pernyataan yang ada di soal kita memperoleh bentuk atau model matematika seperti ini. Kemudian yang terakhir yang diketahui rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 18 tahun. Maka dari pernyataan ini nanti kita bisa mencari nilai perbandingan dari anak ketiga banding anak tertua. Caranya bagaimana? Kita cari dulu di sini. Dari rata-rata, yang namanya rata-rata kan jumlah umur semua anak itu dijumlahkan, kemudian dibagi 5. Karena anaknya totalnya ada 5. Jadi umur anak pertama ditambah yang B, ditambah C, tambah D, tambah E. A itu tadi umurnya, ini untuk A bukan 35 ya, tetapi 3E. 3E ditambah untuk yang B itu A-2, C itu E plus 12, kemudian D itu 2E, dan yang terakhir, anak terakhir tetap E. Biar kita lebih mudah untuk memisalkan, maka harus diseragamkan untuk variabelnya. Di sini ada A yang beda sendiri kan A, maka A ini kita ubah, anak pertama kan tadi 3E ya, maka ini ada A lagi, kita bisa ganti dengan 3E. Kemudian diperoleh kalau 3E ditambah A-nya diganti 3E, ditambah E, ditambah 2E, kemudian ditambahkan E dikurangi 2, ditambah 12, itu sama saja dengan 18 kalikan 5. 18 kali 5 itu 90, sama dengan yang ada variabel E-nya dijumlahkan hasilnya 10E,
ditambah negatif 2 tambah 12 itu plus 10, maka sekarang kita tinggal mengurangkan. Kalau 90 dikurangi 10 sama dengan 10E, maka 10E sama dengan 80. Jadi E-nya berapa? E-nya adalah 80 dibagi 10, yaitu 8. Setelah kita memperoleh E-nya sama dengan 8, maka anak ketiganya bisa kita cari. C sama dengan E tambah 12. Tadi E-nya ketemu 8, maka 8 dijumlahkan dengan 12, hasilnya 20. Kemudian untuk anak tertua itu kan 3E. E-nya diganti dengan 8. 3 kalikan 8, 24. Sekarang yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan adalah perbandingan anak ketiga banding anak tertua. Jangan kebalik ya, karena yang ditanyakan adalah anak ketiga dibanding anak tertua. Bukan anak tertua banding anak ketiga. Jadi cara meletakkannya juga jangan sampai terbalik. C-nya tadi 20, A-nya 24. Kalau kita sederhanakan, hasilnya 5 banding 6. Jadi jawabannya yang E. Maka perbandingan umur anak ketiga dan tertua adalah 5 banding 6. Jawabannya yang E. Jelas ya? Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Untuk latihan soal yang keempat, diberikan kita punya fungsi fx sama dengan g kuadrat x dikurangi 4, kemudian punya g inverse sama dengan 8x dikurangi 5/7, jika P menyatakan sumbu simetri kurva Y sama dengan Fx. P itu adalah sumbu simetri dari Fx. Kemudian Q-nya itu 1. Kalian disuruh menentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Apakah P-nya lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Jadi yang perlu kita cari, kalau Q-nya kan sudah jelas 1. Yang perlu kita cari adalah P-nya. P itu sumbu simetri. Bagaimana kita bisa mencari sumbu simetri Y sama dengan Fx? Sementara di sini untuk Fx-nya, itu kan ada G kuadrat X. Fungsi G-nya itu belum ada. Tetapi yang sudah diketahui adalah G inverse. Maka kita bisa menyelesaikan dengan cara yang pertama kamu harus ingat lagi materi tentang sumbu simetri pada fungsi kuadrat. Jadi nanti kalau fungsi kuadrat bentuknya sudah ke dalam ax kuadrat ditambah bx ditambah c, kita bisa mencari sumbu simetrisnya itu dengan cara mencari min b per 2a. Tinggal disubstitusikan b-nya berapa, a-nya berapa, nanti ketemu sumbu simetrinya atau nilai p ya kalau di soal. Kemudian kalau untuk fx tadi kan mengandung fungsi g, sementara yang diketahui itu adalah fungsi g inverse. Di sini kita juga harus ingat materi inverse. Kalau ada inverse, kok diinverskan lagi, maka hasilnya itu sama dengan fungsi asalnya. Jadi, sama seperti yang tadi, karena kita memperoleh kalau yang diketahui adalah G inverse sama dengan 8x dikurangi 5/7, maka kita harus menginverskan G inverse ini diinverskan lagi dengan cara kita ganti G inverse-nya dengan Y sama dengan 8x dikurangi 5/7. Kemudian ini perkalian silang, 7Y sama dengan 8x dikurangi 5. Maka bisa kita tukar ya tempatnya, 8x dikurangi 5 sama dengan 7Y. Karena untuk mencari inverse itu sama saja kita mencari nilai X-nya. Kemudian karena yang akan dicari nilai X, maka yang negatif 5 ini pindah ruas sama dengan 7Y ditambah 5, kemudian X itu 7Y ditambah 5 dibagikan 8. Nah, X inilah yang disebut dengan GX. Kenapa kita bisa menyimpulkan X itu sama dengan GX? Karena kita punya ini. Kalau ada inverse, kok diinverskan lagi, maka hasilnya fungsi asal. Tadi G inverse sudah kita inverskan lagi, yaitu ketemu X, maka nilai GX-nya sama dengan diganti. Kalau di sini 7Y, karena di sini sekarang fungsinya sudah jadi GX, maka diganti jadi Y-nya diganti dengan X. 7X plus 5/8.
Sekarang kita sudah punya nilai Gx, maka kita bisa memperoleh nilai Fx-nya. Fx itu G kuadrat X dikurangi 4. G kuadrat X itu sama saja dengan Gx kuadrat dikurangi 4, Gx-nya dimasukkan, kemudian kita kuadratkan, baru dikurangi 4. Bagian atas kita kuadratkan, 7x ditambah 5 dikuadratkan, itu sama saja hasilnya 49x kuadrat ditambah 70x ditambah 25, kemudian bagian bawahnya dikuadratkan, itu hasilnya 64. Biar bisa dioperasikan sama yang bagian belakang ini, maka kita harus bisa mengubah 4 ini menjadi titik-titik per 64. Angka berapa yang dibagikan 64 hasilnya 4, yaitu 256. Sekarang bagian sini sudah sama, bawahnya 64, maka yang atas bisa kita operasikan. 49x kuadrat ditambah 70x ditambah 25 dikurangi 256. Hasilnya ini. Kemudian karena di sini per 64, 64 itu kan miliknya 49x kuadrat, ya miliknya 70x, ya miliknya negatif 231. Sehingga dari persamaan kuadrat ini kita bisa menyimpulkan nilai A-nya itu 49 per 64, B-nya itu 70 per 64, dan C-nya min 231 per 64. Yang dicari kan bukan sampai di sini ya, yang dicari adalah sumbu simetris. Tadi rumus untuk sumbu simetris itu adalah negatif B per 2A. B-nya 70 per 64 per 2 tetap 2, A-nya berapa? A-nya 49 per 64. Maka kita operasikan 2 dikalikan 49 per 64 itu sama saja dengan 98 per 64. Kemudian kalau ada seperti ini bentuk pecahan kok ketemu lagi dibagikan dengan pecahan, bisa kita ubah jadi perkalian menjadi 70 per 64 dikalikan 64, bagian yang bawahnya dibalik, kemudian 49 kalikan 2 itu 98. 64 sama 64-nya bisa dicoret karena perkalian, negatifnya tetap 70 per 98. 70 per 98 itu sama saja dengan 0,71, tanda negatifnya ngikut. Nah, X ini kan sama dengan nilai P tadi, karena sumbu simetri itu sama dengan P. P sama dengan negatif 0,71, sementara untuk Q-nya itu 1. Negatif 0,71 itu kan lebih kecil daripada 1. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa P-nya itu lebih kecil dari Q. Jawabannya yang D. Nah, jadi ini jawabannya yang D, bahwa Q-nya kurang dari P-nya itu kurang dari Q. Itulah materi kita, latihan soal untuk pengetahuan kuantitatif. Yang pertama, silakan bisa dipelajari lagi. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar, atau bisa juga putar ulang video ini di bagian yang belum kalian pahami. Semangat, semoga bermanfaat. Nanti ketemu di hari Senin. Kita akan membahas tentang penalaran matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.